materi tentang pembelajaran abad 21 yang kembali akan disampaikan oleh Pak Candi Alison MPD. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Arif, Ibu Muniro. Ulun masuk ke materi hari ini, pembelajaran abad 21. Nah, kenapa jadi setiap diklat atau pelatihan dimulai 2019 kemarin itu pasti memunculkan materi ini supaya kita guru-guru memiliki cara pandang yang sama, view yang sama, atau kerangka berpikir yang sama tentang pembelajaran yang akan dikembangkan oleh kita semuanya. Karena target abad ke-21, zaman milenial ini membutuhkan kondisi yang super ekstra buat kita. Kenapa? Nanti kita lihat ekstranya di mana. Nah, ini keterampilan atau pengaruh pada pendidikan di kita di Indonesia. Jadi yang target oleh pemerintah sudah dikembangkan dari tahun 2018, awalnya 2017 itu memasukkan PPK, penguatan pendidikan karakter, orang tua siswa, komunitas dan lingkungan sekolah untuk bisa mengembangkan atau membudayakan karakter tentang religiositasnya, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan sebagainya. Kemudian literasinya ada 6, untuk keterampilan abad 21-nya dari communication, kreatif, creativity, bisa berkolaborasi, global team. Nah, disinilah muncul tambahan 2C itu. Yang pertama ada compassion, kemudian yang tambahan yang kedua itu adalah computational thinking. Jadi berpikir komputasi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi pendidikan. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Di sini kita mulai dari didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zaman tertentu. Jadi dari Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa mendidik anak itu bukan mendidik ilmunya di zaman kita. Segala sesuatu yang baru itu akan membuat kita susah. Pastilah segala hal yang baru itu akan membuat kita susah karena kita harus beradaptasi dulu. Di kondisi sekarang ini bagi guru terutama yang masih gaptek misalkan itu pasti susah. Kalau sudah berada di zona nyaman, maka dalam potensi diri kita sebagai seorang guru tidak akan terjadi perubahan dan pembaharuan. Ketika banyak masalah di sekolah, di lingkungan peserta didik, di kelas, biasanya menyebabkan zona kita jadi zona tidak nyaman. Sebenarnya zona tidak nyaman inilah yang membuat kita lebih dewasa jadi seorang guru. Kondisi ya mungkin yang generasi X ini merasakan kondisi X, Y dan kita sebagai guru yang dilahirkan di zaman dulu ya harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan zaman itu. Target kita lah ya, kita mau menjadikan gambaran saja, apakah peserta didik mau dijadikan burung dara, apakah mau kita menciptakan atau membentuk potensi anak-anak itu menjadi seekor raja wali yang bisa terbang kemana-mana. Ini kalau menurut Pak Renat Basali, Profesor Renat Basali yang harus kita siapkan juga, bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, bisa mencipta dalam lintas ilmu yang terbuka, kemudian harus bisa dalam dunia nyata diaplikasikannya, kemudian ketika perubahan zaman harus bisa mengikuti. Nah ini dan generasi kita, generasi X ini kan belum tentu semuanya bisa menguasai media yang ada sekarang ini. Mungkin kita bisa sering menggunakan smartphone kita, pakai HP, sosial media segala macam. Ini yang membedakan karena mereka lahir di zaman ini, potensi yang mereka dapat ketika lahir itu sudah berbeda dengan potensi kita waktu lahir di zaman dulu, di zaman X.
Nah, disinilah ilustrasinya kita yang lahir di sebelum generasi Z. Kalau sekarang ini kan generasi Z dan generasi Alpha. Kita ini sebagai imigran. Nah, yang 4.0 yang sekarang 4.0 pembelajarannya ya harus bisa fleksibel, kreatif, harus bisa lintas bidang, bisa dilaksanakan secara jarak jauh atau telelearning. Ya sudah. Tentang penerapan berpikir komputasi, karena mau tidak mau kondisi yang membuat ini harus sudah mulai diterapkan. Tantangan di abad 21 ini kan perlu banyaknya solusi yang lahir ketika anak sudah diperkenakan dengan sistem komputer, karena sadar atau tidak sadar kita sudah memperkenalkan, lingkungan sudah memperkenalkan tentang komputer ini ke anak-anak, ke peserta didik kita. Ada kemarin kan sudah 4C, ditambah lagi dengan 1C. 1C-nya adalah compassion, yang satu lagi itu berpikir komputer. Compassion ini artinya ya kalau diartikan secara itu hati nurani lah istilahnya kan, atau etika. Yang ada adalah karena kita melihat realita bumi ini besar sekali gitu kan, dunia ini besar sekali. Tapi realnya sekarang memang kita bisa menggenggam dunia itu. Artinya apa? Seluruh informasi yang ada, yang saat detik ini terjadi di mana saja, saat ini pun kita dapat mendapatkan informasi adalah proses berpikir. Di proses berpikir kita manusia ini yang terlibat dalam perumusan masalah, kemudian solusinya bagaimana, hasil dari berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam bentuk yang seefektif mungkin, semudah mungkin, kemudian solusi itu mereka transformasikan, mereka wujudkan dalam bentuk proses informasi. Di sini ini mengambil istilah pertama dekomposisi, artinya apa? Memformulasikan persoalan. Kemudian yang kedua adalah abstraksi. Yang ketiga metodenya, proses berpikirnya yang disebut sebagai berpikir sesuai dengan urutan langkah. Nah, terakhir adalah pengenalan pola atau disebutnya pattern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta BIMTEK daring baik kelas A maupun kelas B. Selamat berjumpa lagi pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 8 Juli 2020, di mana pagi ini tema terakhir materi kalau ulun mau menyampaikan. Nah, dalam desain pembelajaran, terutama kita karena ini temanya adalah pembelajaran berbasis computational thinking atau berpikir komputasi. Yang pertama kali adalah kita menganalisis kondisi kebutuhan peserta didik, sarana prasarana pendukung dan lingkungan belajar. Kemudian baru yang kedua menentukan topiknya, topik mata pelajaran. Baru melihat KI dan KD-nya di permen yang terakhir, permen 37 2018. Nomor 4, tujuan pembelajaran. Setelah KIKD ditentukan, membuat tujuan pembelajaran itu berdasarkan nanti KD, kemudian menentukan IPK, nanti ada IPK pendukung, kemudian ada IPK kunci dan IPK pengaya. Baru kita menentukan model pembelajarannya. Nah, karena ini berhubungan dengan pembelajaran komputasi, rata-rata menggunakan HOTS ini, High Order Thinking Skill. Baru menentukan langkah pembelajarannya. Langkah pembelajarannya sama aspek computational thinking-nya. Jadi Bapak Ibu ingat ada ADP, abstraksi, algoritma, berpikir algoritma, kemudian D-nya itu dekomposisi, terakhir P-nya pattern atau pola
Yang ke-8, mengidentifikasi keterampilan abad 21. Terakhir, penentuan penilaian. Penilaiannya mau apa? Kognitif, sikap, atau keterampilan. Kan makna kolaboratif ini kan kalau menurut Johnson itu kelompok besar belajar bersama untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Jangan disalahpahami. Tadi ada tema kolaborasi, ada kelas kolaborasi. Kolaborasinya sama. Ini contoh saja. Ketika Bapak Ibu mau mencoba berkolaborasi, proses beda ini belajar dari rumah ini ada 2 jenis, ada 2 bentuk. Bisa disebutnya dengan jaringan dalam jaringan, atau disebutnya online atau daring. Kalau Indonesianya daring, dalam jaringan. Itu kita menggunakan gadget, gawai. Indonesianya gawai itu bisa menggunakan laptop. Kalau yang punya laptop, kemudian memanfaatkan aplikasi atau portal yang menyediakan proses pembelajaran. Jadi bentuknya ada 2, yang satu dalam jaringan, daring, yang satu luring. Yang luring itu bisa menggunakan televisi, media televisi, radio, atau bagi yang kesulitan untuk melaksanakan proses luring, misalkan anak-anaknya, keluarganya tidak memiliki televisi, radio, misalkan, bisa disiapkan dengan bahan materi oleh gurunya berupa lembar kerja peserta didik. Bahan ajarnya disiapkan secara tertulis atau cetak, kemudian alat peraga, dan media, memanfaatkan media lingkungannya. Jadi bisa memanfaatkan daring, bisa memanfaatkan luring, atau mengkolaborasikan media. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ulbert. Saya bertugas di SDN Sumber Harapan 2, Kecamatan Sebupinang. Baiklah Bapak Ibu, pada saat ini saya ingin memberikan testimoni saya tentang kegiatan yang saya ikuti selama 8 sampai 9 hari, yaitu tentang pemanfaatan LMS dan teknologi atau media digital berbasis computational thinking. Nah Bapak Ibu, testimoni saya yaitu jujur saja saya merasa dahsyat ya Bapak Ibu, dan semua informasi pelatihan yang pernah saya ikuti belum pernah saya merasakan keinginan yang begitu besar untuk mengikuti pelatihan workshop ini. Dan ternyata begitu saya mengikuti dari awal hari pertama hingga hari ke-8, saya merasa BIMTEK seperti inilah yang selama ini kami cari selaku peserta-peserta BIMTEK. Karena apa? Karena pada BIMTEK ini lebih banyak menekankan pada praktek daripada pembahasan. Nah, terima kasih kepada Pak Candi, Bu Rifa, Bu Nurul. Ya, materi-materi yang diberikan memang sangat-sangat terkini ya Bapak Ibu, sangat kekinian. Sehingga rasanya cocok buat kita yang hidup yang ada di era industri 4.0
dalam membimbing para peserta-peserta generasi Alpha, rasanya materi-materi ini cocok buat kita guru-guru yang ada pada zaman sekarang. Kegiatan ini, lewat materi ini kami mampu membuat aplikasi media pembelajaran, yang mana saat ini kita cuma sering menggunakan aplikasi, tapi pada saat ini kita bisa membuat aplikasi. Nah, Bapak Ibu, pokoknya itu hal yang luar biasa lah buat kami peserta BIMTEK ini. Jadi mengikuti BIMTEK ini mulai dari hari pertama hingga hari terakhir itu nggak membosankan, sangat membantu bagi kami guru-guru. Hanya mau mengatakan saya sangat merasa puas dan akan terus belajar. Saran saya, workshop BIMTEK seperti ini harus terus diadakan, serta ditambahi inovasi-inovasi yang ter-up-to-date. Ya, kita guru hebat, kita mampu membuat inovasi-inovasi yang kreatif untuk bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisa, guru SMP Negeri 1 Kalangkabau. Ucapkan terima kasih dan terima kepada Bapak Candiali SPD atas informasi dan pengetahuan pada titik dari tentang pembelajaran yang berbasis ini atau berpikir secara komunikasi dan penggunaan media teknologi digital untuk pembelajaran abad 21. Insya Allah ilmu yang saya dapatkan akan saya kembangkan di sekolah tempat saya mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.